bukan mencari lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan betul. kerja. Karena tekanan yang berat, gaji stagnan namun gaya hidup harus semakin tinggi, bukan karena ingin ya. Ternyata tingkat partisipasi penyerapan tenaga kerja kaum muda kita tuh kan masih sangat rendah misalnya. Kemiskinan itu bukan kemiskinan sosial lagi, ketimpangannya bukan ketimpangan sosial lagi, tapi udah ketimpangan struktural Betul. yang hanya diselesaikan lewat cara-cara yang struktural pula. Seperti bansos. Bukan. Itu Halo kaum muda, selamat datang di acara terbaru dan terbaik dari Bincang Muda, yaitu acara bincang bareng, acara nongkrong-nongkrong santai dan kongko-kongko asik yang akan ditemani dan dipandu khusus bersama gua. Salam kenal kaum muda, nama gua Fadlan dan hari ini gua ditemenin sama sahabat gua yang terbaik. Boleh perkenalkan diri dulu, Mas? Halo, gue Farhan. Apalagi nih kenalannya? Itu aja. Mas Farhan usianya berapa sekarang? Tahun ini masih 24. Gue masih 24 tahun kebetulan. 24 berarti udah masuk ke generasi apa itu? Milenial atau Enggak, masih kalau Gen Z? milenial terlalu jauh kayaknya. Masih masuk Gen Z lah. Kan Gen Z ini kan rentangnya kan ya 97 sampai 2000 sekian lah. Jadi masih Gen Z lah. Kalau milenial ini kayak terlalu jauh gitu ya. Terlalu jauh ya. Berarti mungkin Mas Farhan bentar lagi mulai merasakan quarter life crisis. Iya, katanya gitu ya. Katanya 25 Katanya sih tahun itu gitu, udah kan. mulai masuk situ ya. Betul. Tapi ya mudah-mudahan enggak lah. Amin, semoga enggak ya. Semoga kita dijauhkan lah Ya, dari ya, itu. ya. Tapi kalaupun memang itu terjadi, ya menurut gua sih dihadapin aja ya. Karena kan segala kesulitan itu pasti nanti ada kebaikannya di akhir. Betul. Menurut gue sih banyakin nongkrong ya kalau misalnya Benar itu udah makanya. kerasa itu sih sebetulnya. Iya betul banget Mas. Mas Farhan sendiri sekarang ya kita udah lama sih nggak ketemu ya. Mas Iya, Farhan sekarang benar. kalau boleh tahu aktivitasnya apa sih? Soalnya gua nih kaum muda ya udah lama banget nggak ketemu Mas Farhan. Jadi kepo sebenarnya aktivitas Mas Farhan sekarang apa sih? Sebenarnya kita sebetulnya sudah sering ketemu ya sebetulnya. Iya gitu. betul. Lama lah kita, cuman dalam waktu beberapa ini kan kita lagi jarang ketemu. Ya akhir-akhir ini seperti biasa menjalankan aktivitas. Kemudian kita juga ada bekerja di salah satu industri yang bergerak di bidang politik dan pemerintahan. Kemudian juga sambil berjalan kami juga sama-sama Dul juga ya, Fadlan Siap. juga. Jadi saya biasa manggil Fadlan ini Dul sebagai sapaan akrab ya. Ya sama-sama membangun Bincang Muda lah. Bincang Muda ini sebagai salah satu komitmen kita untuk membangun dan menciptakan gerakan edukasi lah yang lebih baik gitu untuk kaum muda. Ya itu sih sebetulnya kesibukannya. Sisanya memang main, nongkrong ya. Ya seusia kita kan pacaran lah ya. Waduh. Jadi normal Gen Z pada umumnya lah. Gitulah Mas Fadlan. Oke, nice banget. Udah lama banget lah nggak ketemu Mas Farhan. Walaupun mungkin dulu kita hampir tiap hari ya. Iya. Tapi sekarang karena kesibukan masing-masing. Kita satu alma mater ya Fadlan. Betul, ya? kita Satu alma bangga mater. atas. Betul. Universitas apa Mas? Universitas Pajajaran. Universitas Pajajaran. Oke. Ngomong-ngomong soal komitmen dan ketertarikan Mas Farhan terkait kaum muda dan isu-isu seputar itu, mungkin kalau boleh gua tanya nih Mas Farhan, apa sih yang Mas Farhan rasain, terutama mungkin di fase setelah kuliah ya, setelah selepas kuliah Mas Farhan, yang pasti kan kita tahu selayaknya orang-orang di luar sana setelah kuliah pasti tujuannya ingin bekerja kan ya. Namun ya seperti yang kita ketahui juga dan gua pun merasakan juga mencari kerja di era sekarang ini sangat sulit. Nah, pandangan Mas Farhan terkait hal itu dan mungkin bagaimana sih cara kita nge-cope atau mengatasi kekhawatiran akan hal tersebut tuh gimana Mas? Menurut gue gini ya, sebetulnya kan tiap generasi ini kan punya permasalahan yang berbeda. Mau dari baby boomers, kemudian masuk ke milenial, masuk ke Gen Z seperti kita, sampai mungkin yang terbaru Gen Alpha gitu ya. Itu memang punya karakteristik permasalahan yang berbeda. Nah, Gen Z ini kan sebetulnya ada 3 karakteristik yang paling nyata. Satu, keterbukaannya terhadap segala hal. Jadi dia memungkinkan untuk menerima informasi baru, untuk menerima gagasan baru, untuk memulai sebuah aktivitas baru, dia sangat terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah orang yang paling melek teknologi dibandingkan generasi lainnya. Karena memang transisi generasi dari milenial ke Gen Z itu ditandai dengan teknologi gitu. Teknologi yang makin pesat. Ya Gen Z sekarang mana bisa lepas sih dari smartphone. Betul. Ya kan, dari handphonenya masing-masing itu kan gak bisa gitu. Bahkan kan sekarang kalau berdasarkan penelitian tuh ya, hampir 80% aktivitas Gen Z itu dilaksanakan di smartphone. Iya, betul.
media sosial dan lain-lain gitu. Artinya memang mereka ini secara tidak sadar gitu ya di bawah kesadarannya sudah terintegrasi dengan dunia digital. Sehingga memang mereka ini adalah orang-orang yang melek teknologi. Nah, yang ketiga, karakteristik Gen Z itu ya yang memang clear lah. Itu adalah kemauannya atas pencarian diri. Nah, kemauan pencarian diri ini ya salah satunya tadi misalkan masalah pekerjaan. Iya, betul. Gitu kan? Masalah pekerjaan ini kan sebetulnya cukup lucu, Fadlan, karena gini, karena dulu kan ada anekdot kayak gini. Kalau misalkan setelah lulus, memang kita bahagia di wisuda. Sepakat. Tapi kita diberikan kebingungan karena harus mencari kerja apa, gitu kan? Betul, Itu kan isu-isu yang sebetulnya basic ya sebetulnya. Cuman lama-kelamaan kok isu-isu yang dekat dengan kita ini kok nyatanya makin mengganggu gitu ya. Karena ini real, datanya ada, ternyata tingkat partisipasi penyerapan tenaga kerja kaum muda kita tuh kan masih sangat rendah misalnya. Kemudian masih sempit sekali peluang kaum muda untuk bisa mengambil pekerjaan di sektor yang diinginkan. Atau kemudian yang paling relate dengan kita, banyak kaum muda yang memang jurusan program studi yang diambil di kuliah itu tidak sesuai gitu ya dengan apa yang mau dia kerjakan. Nah, ini kan masalah-masalah klasik yang sebetulnya ada gitu, cuman kadang kita lupa. Nah, makanya tadi benar kata Fadlan, kalau kata Maslow itu kan tingkat tertinggi dari orang itu adalah bagaimana dia mencari kepuasannya gitu. Nah, salah satu kepuasan Gen Z kaum muda itu dapat pekerjaan sebetulnya. Saya sepakat. Ya kan? Tapi kan masalahnya ketenaga kerjaan, isu-isu pekerjaan untuk Gen Z itu hari ini kan agak lumayan susah, agak lumayan sulit. Pertama, misalkan kita bicara mungkin Fadlan suka dengar fresh graduate dibutuhkan, tapi berpengalaman 3 tahun gitu. Itu agak lucu. Terus bagaimana gitu kan? Lucu padahal kita kan memang baru lulus. Betul. Terus pengalaman dari mana? Gitu. Dituntut punya pengalaman yang tinggi. Artinya kan ada ketidaksesuaian misalnya. Kemudian yang kedua, misalkan gaji yang stagnan, tapi kemudian biaya hidup yang terus meningkat. Makin tinggi ya, oke. Itu juga menjadi apa namanya permasalahan. Karena memang betul ya, biaya hidup di Jakarta misalnya dibandingkan dengan biaya hidup di Kudus jauh berbeda gitu. Sedangkan gaji rata-ratanya hampir-hampir mirip. Iya betul. Nah itu kan kadang artinya kaum muda kan diberikan satu kebingungan lagi gitu menghadapi banyak hal itu. Jadi masalah-masalah klasik pekerjaan itu memang dari dulu ada. Dan ternyata yang paling pertama notice terhadap isu-isu masalah itu ya adalah Gen Z gitu, kaum muda gitu. Itu tadi karena mereka akses informasinya mudah, mereka terbuka sama segala hal dan mereka mau mencari tahu informasi. Jadi mereka adalah orang yang paling pertama sadar bahwa pekerjaan itu tidak mudah didapatkan di Indonesia hari ini gitu. Dan itu menjadi catatan. Nah, makanya kan ya kemarin ya misalkan Menteri Ketenagakerjaan Pak Yasserli misalkan bikin program magang. Magang nasional ya. Nah, tapi kan ini lucu juga misalkan program magang ini ternyata tidak disortir secara jelas juga gitu Fadlan. Iya, banyak keluhan ya. Banyak keluhan gitu dan pelaksanaannya. Betul. Artinya banyak yang menyayangkan misalkan programnya seperti ini yang kurang tepat lah. Gitu. Jadi kan artinya ini yang ingin disampaikan memang masalah pekerjaan dan kaum muda ini artinya melibatkan banyak sektor sebetulnya Fadlan. Iya, saya sepakat. Gue sepakat. Baik dari kaum mudanya, pemerintahnya dan pihak ketiganya sebetulnya yang akhirnya membuat kita tuh sedikit sulit gitu. Padahal kalau kita bicara masalah peningkatan gitu ya, empowerment, masalah skill, kemudian masalah kemampuan, kapasitas diri, wah kaum muda tuh jangan ditanya. Jangan ditanya bos kalau misalkan kita mau bicara itu. Karena kita lihat ya banyak kaum muda yang hari ini juga berusaha untuk terus meningkatkan kapasitas, kemudian kemampuan, kapabilitas. Tapi semua itu tidak dapat terakumulasikan dengan baik karena tidak ada wadahnya gitu. Nah artinya hal-hal ini yang perlu jadi catatan. Itu makanya kan sekarang kaum muda lebih senang didorong bukan menjadi karyawan, tapi menjadi wirausahawan. Iya betul. Bukan mencari lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Kan itu kan yang sebetulnya sekarang jadi tren yang baru gitu. Jadi poinnya itu sih. Pertama, masalahnya itu memang sudah lama dan memang banyak sekali. Cuman generasi Z ini yang kemudian sadar betul gitu bahwa permasalahan itu benar-benar nyata. Yang kedua, kita bicara masalah pekerjaan, kita bicara masalah hal yang kompleks, multidimensi, multi aktor dan multi aspek. Jadi ini
melibatkan banyak pihak. Itu. Dan yang ketiga, akhirnya atas ketidakjelasan itu, kaum muda diberikan kesempatan untuk berpikir lebih banyak. Nah, berpikir lebih banyak apa? Salah satu tadi misalkan ide untuk menjadi wirausahawan, ya kan? Untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk menghadirkan lapangan pekerjaan yang lebih besar untuk semuanya. Gitu. Jadi ya isu pekerjaan akan selalu ada sih, Fadlan, dan itu tidak akan pernah berakhir sih. Menurut gue gitu sih ya. Oke. Mantap Mas Farhan. Mungkin ada beberapa hal ya yang ingin gue tambahkan atau diskusikan juga. Karena sebenarnya jujur ironi juga ya ngelihatnya ya. Karena dari sekian banyak lulusan sarjana lah mungkin kita bicaranya ya. Yang memang strata pendidikan terbanyak yang diambil oleh kebanyakan orang. Kalau saya tidak salah itu ada sekitar berapa juta ya sarjana, lulusan sarjana yang masih menganggur di Indonesia. Dan menurut saya sih itu sangat disayangkan. Karena dengan potensi sebesar itu, dengan sumber daya sebanyak itu, tapi nyatanya tidak bisa dimaksimalkan secara maksimal. Nah, menurut Mas Farhan sendiri, apakah hal-hal itu memang harus jadi concern dari pemerintah juga, ataupun kalaupun tidak hanya pemerintah, mungkin stakeholder apa saja sih yang sebenarnya harusnya concern sama isu tersebut? Karena menurut ya gua pribadi lah, tidak bisa hanya dari satu sektor kan ya. Karena kan kalaupun pemerintah aja yang bisa dibilang yang peka tapi tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi dari swasta dan lain sebagainya, ya tidak ada juga lapangan pekerjaan itu, dan bingung juga kan nanti kan akan dialokasikan atau disebar kemana SDM-nya. Menurut Mas Farhan sendiri gimana sih ngelihat stakeholder yang seharusnya concern dan jam-in langsung terhadap isu ini? Kalau kita bicara dalam konteks good governance, nah kan good governance ini kan adalah upaya untuk kita mencapai tujuan-tujuan kita gitu lewat tata kelola pemerintahan yang baik dan lain-lain lah. Misalkan salah satunya kita mau mencapai akses pendidikan yang baik gitu ya, atau akses pendidikan yang sama rata. Salah satu yang menjadi poin kunci dari tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah open and collaborative holder. Open and collaborative. Jadi antara holder gitu ya, antara aspek dan antara sektor itu yang diperkuat bukan masalah kompetisi, tapi kemudian kolaborasi. Bagaimana pemerintah, swasta, masyarakat, ya utamanya kita kaum muda gitu ya, bisa sama-sama berpikir, duduk bareng untuk mencari solusi terbaiknya apa gitu misalnya. Nah jadi pertama, kalau kita mau mencapai tujuan tadi, gue sepakat memang tidak bisa dicapai cuma sama satu pihak aja. Iya, betul banget. Tapi memang membutuhkan banyak tangan dari berbagai pihak untuk kemudian menciptakan hal tersebut. Misalnya, pemerintah itu dari awal sudah diamanatkan dalam konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa ini salah satunya adalah bagaimana menghadirkan keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan misalnya gitu ya. Dalam pendidikan. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Setelah pendidikannya selesai, lantas mau diarahkan kemana? Maka negara itu punya tugas konstitusi untuk memberikan kehidupan yang layak untuk setiap warga negara gitu. Utamanya misalnya kita kaum muda. Nah, untuk mendapatkan kehidupan yang layak, otomatis kan tadi pendidikan yang diselesaikan dalam rangka mencerdaskan. Nah, yang kedua menghadirkan kesempatan untuk bekerja bagi semuanya gitu. Karena satu hal, ketika menghadirkan kesempatan yang sama, menciptakan lapangan yang cukup untuk semuanya, maka secara tidak langsung memang pemerintah sedang menyiapkan kondisi kehidupan yang layak. Yang layak, betul. Itu misalkan dari pemerintah. Misalkan dari swasta. Swasta kan per hari ini bareng pemerintah, bareng masyarakat, itu kan punya banyak sekali program atau kemudian aksi-aksi yang sifatnya berorientasi pada pembangunan sosial, ya kan, pembangunan kemasyarakatan dan lain-lain. Nah, swasta juga punya tanggung jawab misalkan untuk menghadirkan tadi, misalkan untuk menciptakan lapangan kerja dalam rangka membantu misalkan pemerintah mencerdaskan Indonesia dan seterusnya lah. Jadi poinnya semua pihak ini akan terus bersama gitu. Nggak bisa satu pihak memainkan peran yang lebih besar gitu. Meskipun memang dalam hal ini kita masih sepakat pemerintah tetap harus memainkan peran. Karena memang sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab mereka juga. Betul gitu. Karena negara itu kan diberikan dua tangan intervensi. Satu intervensi birokrasi. Satu lagi? Kira-kira menurut Fadlan apa nih? Kalau satu birokrasi, kira-kira satu lagi? Apa tuh? Bukan pengelolaan? Bukan lah, tapi lebih ke masalah keuangan, pengelolaan keuangan. Anggaran, Dia punya dua anggaran. Anggaran keuangan, tangan keuangan dan tangan birokrasi gitu. Nah, pemerintah punya intervensi yang lebih besar, sangat betul. Kuat ya? Iya. Pemerintah punya kekuatan itu gitu. Bayangkan
dengan keseimbangan antara birokrasi misalnya ya, kemudian keuangan, ini kan otomatis nanti kita bisa lah gitu ya untuk memberikan kekuatan yang lebih besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang Seharusnya bisa lebih banyak. dimaksimalkan. Harusnya bisa lebih maksimal gitu. Jadi itu sifat dan ya sama yang terakhir jangan lupa juga ya tentunya masyarakatnya ya. Iya, Ya kan? Cuman kan masyarakat kan nggak serta-merta semua orang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya kan? Karena kan segalanya sebenarnya menurut gue sih butuh modal ya. Ya, betul. Dan itu Betul. tidak bisa didapatkan secara mudah Iya. bagi kebanyakan orang. Jadi Semua ya, orang mungkin bisa cari kapasitas diri, pengembangan diri, tapi kan betul. nggak semua orang bisa langsung menciptakan lapangan pekerjaan sendiri kan. Betul. Itu permasalahannya. Jadi ya menurut gua semua bertanggung jawab, tapi pemerintah diberikan kewenangan lebih, yang besar. kekuatan yang lebih besar untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan buat semua. Kalau begitu aja sih sebetulnya. Oke, mantep banget Mas Farhan. Nah tadi menarik juga ya, karena Mas Farhan mungkin sempat mention tentang pendidikan. Karena kan memang di balik kehidupan yang layak, ya harus ada pendidikan yang layak juga. Ya, Baik dalam betul. itu segala aspek lah, pendidikan yang layak menurut gua pribadi. Bisa dari segi infrastruktur pendidikan, dari segi sumber daya yang mengajar, dari segi akses dan lain sebagainya ya. Karena kan menurut gua pribadi juga, tata kelola pendidikan di Indonesia ini belum bisa dibilang, ya tidak ada yang sempurna betul, tapi Iya. belum bisa dibilang sangat baik juga karena nyatanya masih banyak sekolah-sekolah atau ya anak-anak yang terutama mungkin di daerah 3T ya yang terluar terpencil itu yang memang masih kesulitan sekali buat akses pendidikannya. Jalan ke sekolah aja mereka harus menempuh, ada yang perjalanan hingga berjam-jam. Itu menurut gue sih sangat ironi ya dan sangat sedih sebenarnya karena menampakkan bahwa ternyata mungkin Indonesia masih belum rata persebaran pendidikannya. Nah, itu juga ya yang menjadi concern gue sebagai kaum muda untuk mungkin terus aware dan terus kritis akan isu-isu pendidikan ya. Mas Farhan sepakat lah ya? dalam hal itu ya? Sepakat lah itu lah. Oke. Selain mungkin isu pendidikan, hal-hal yang mungkin sering sering dialamin mungkin bagi kita juga ya. Mungkin kalau Mas Farhan pernah mengalami juga tingkat stres ya. Mungkin kita bisa bilang ya sekarang ya. Burnout dalam generasi Z ini atau kaum muda ini tuh tingkatnya sangat tinggi Mas. Karena mungkin sama mungkin tadi Mas Farhan bilang sempat mention karena tekanan yang berat, gaji stagnan namun gaya hidup harus semakin tinggi. Bukan karena ingin ya, tapi memang nyatanya biaya-biaya untuk hidup itu yang primer-primer pun ikut naik. Nah itu sendiri kan berat ya. Menurut Mas Farhan gimana sih pandangan Mas Farhan terkait hal tersebut dan seharusnya solusi yang tepat itu seperti apa? Mungkin bisa bebas dari segi personal atau mungkin dari segi stakeholders dan lain sebagainya, Mas. Masalah mental health ya. Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Ya kita semua pasti pernah merasakan lah. Iya, sepakat. Kita semua pasti akan ada di posisi itu lah. Itu memang tidak mengenal usia sebetulnya. Iya. Tapi kenapa Gen Z hari ini lebih dominan gitu ya yang mengalami stres dan lain-lain. Nah ini masuk ke penelitian, saya lupa dilakuin sama siapa penelitiannya. Jadi ternyata salah satu karakteristik buruk dari Gen Z itu adalah FOMO. FOMO nih fear of missing out. Oke. Jadi ternyata itu cukup kental. Kenapa? Itu tadi karena akses informasi yang terlalu besar. Dia menyerap banyak sekali informasi. Ya kan? Dan saking banyaknya dia nggak bisa filter. Iya, betul. Nggak bisa filter, bikin stres dirinya sendiri. Ya kan? Lihat scrolling. Terjebak dalam pikirannya sendiri. Scrolling apa TikTok misalnya kan? Betul. Lihat gaya hidup begini-begini. Pengen ikut. Ya, lihat Instagram gitu kan. Semua akses bisa dibuka. Bahkan nggak cuman di lingkungan kita, ini kan lintas batas ya kan. Kita kan sekarang hidup di dunia yang borderless lah ya, terbuka. Tidak ada border sama sekali. Betul. Nah, dia melihat semua itu di pandangannya, di gegamannya gitu. Jadi kan wajar sekali gitu kalau misalkan tiap hari ya teman-teman kita yang naik KRL, kemudian harus jalan kaki 1 kilo 2 kilo, meskipun kantornya di SCB di atas Sudirman, ya kan. Tapi pulangnya nggak di Jakarta biasanya, pulangnya ada yang di Depok, pulangnya ada yang di misalkan Cikarang, Jakarta Tangerang Selatan. Artinya selama perjalanan itu mereka scrolling menghadapi panasnya matahari, sempit-sempitannya KRL. Mereka scrolling orang-orang yang lagi naik mobil, ya kan? Yang baru nikah, punya rumah. Ya kan? Terus punya gaji yang ini liburan dan lain-lain. Ya akhirnya mereka terbebani dengan pikiran mereka sendiri. Betul. Ada ketakutan, ketertinggalan. Jadi FOMO-nya itu memang besar. Gen Z itu FOMO-nya besar dan itu fakta. Iya betul. Penelitian berdasarkan basis riset dan lain-lain. Jadi FOMO di kita tuh besar sekali gitu.
ini kita mesti jujur juga. Iya. Jadi kita nggak bisa juga mengglorifikasi Gen Z gen yang paling baik, paling enggak juga. Each generation tuh punya masalahnya masing-masing gitu. Nah masalah kita mungkin salah satunya FOMO, terlalu FOMO kita. Karena kemampuan teknologinya besar, keterbukaannya besar, akhirnya kita bingung untuk memfilter mana yang seharusnya diikuti, mana yang tidak. diikuti dan mana yang enggak. Iya. Belum lagi tekanan lingkungan, Betul. ya kan? Tekanan lingkungan dan lain-lain. Apalagi ada permasalahan struktural, misalkan Iya. gaji tadi kan. Kemudian sekarang kan ada sandwich generation gitu. Yes, dan yes, lain-lain ada gitu. istilah itu betul. Nah itu kan kenapa hal-hal itu bisa terjadi? Salah satunya adalah masalah ketimpangan struktural Iya, sebetulnya gitu struktural, kan. ya. Ketimpangan struktural yang nggak selesai-selesai. Kemiskinan itu bukan kemiskinan sosial lagi. Ketimpangannya bukan ketimpangan sosial lagi, tapi udah ketimpangan Struktural, betul. yang hanya diselesaikan lewat cara-cara yang struktural pula. Seperti bansos. Bukan. Itu Iya, salah satunya lah ya. mungkin lah ya, Iya. gitu ya. Tapi kemudian poinnya adalah ketika bicara struktural, maka butuh lembaga-lembaga yang institusional. Negara mesti masuk gitu Betul. kan sebetulnya. Sekarang balik lagi gitu. Ya mungkin teman-teman kita yang sandwich generation gak akan merasa begitu stres apabila pemerintah menghadirkan jaminan, misalkan besok makan aman, ya kan, kemudian tidur tenang, jalan-jalan nyaman misalnya. Itu agak berat ya. Kalau negara bisa memastikan itu, ya semua juga tenang. Dan itu sebenarnya memang tugas negara juga. Iya, gitu. seharusnya seperti itu, Seharusnya tapi nyatanya seperti tidak itu. seperti itu. Tidak seperti Iya, itu. betul banget. Iya kan? Iya, Padahal sepakat, gue sepakat. Gitu. Jadi ya itu poinnya. Sama satu lagi selain FOMO, Apa? Gen Z itu sekarang hidup di dalam dunia yang kompetitif. Satu sama lain atau bagaimana? Satu sama Maksudnya, lain gitu. oke. Jadi ya itu tadi kita mesti kolaboratif betul. Tapi masalahnya Gen Z sekarang hidup dalam dunia yang cukup kompetitif. Karena memang kalau bicara tentang kompetitif juga, kadang kita juga menurut gue ya, dituntut juga harus kompetitif. Karena sekarang siapapun yang tidak bisa mengikuti arus atau tidak bisa ya at least berjuang, ya pasti pada akhirnya akan tersisi kan. Itu juga sebenarnya agak dilema juga. Karena kan persaingan di dunia sekarang sangat keras lah ya. Mas Farhan, terutama mungkin di Indonesia dengan kondisi seperti ini, itu juga yang menjadikan ya kita sebagai kaum muda harus selalu peka terhadap isu-isu tersebut, karena ya kalau bukan kita yang nanti akan merubah segalanya kan siapa lagi gitu kan. Kan kita tidak mau juga nanti adik-adik kita atau anak-anak kita nanti akan merasakan hal yang sama atau mungkin bahkan lebih buruk kan Mas Farhan ya. Nah, jadi mungkin ada satu lagi nih yang pengen mungkin gua bahas atau ingin gua diskusikan terkait ya, karena tadi nyatanya seluruh masalah-masalah yang sudah kita bahas, baik itu pekerjaan, ketenaga kerjaan, pemberdayaan atau mungkin dalam artian ya mental health dan lain sebagainya, sebenarnya kan seluruhnya butuh fungsi dari pemerintah ya. Dan pemerintah sampai kapanpun menurut gue tidak akan bisa lepas mungkinnya dari politik. Nah, menurut Mas Farhan sendiri sebagai kaum muda yang mungkin cukup aware dan cukup kritis juga akan isu-isu seputar governance, apakah partisipasi politik kaum muda sekarang tuh sudah cukup ya Mas Farhan untuk memang bisa merubah hal tersebut, atau memang kalau belum apa sih yang sebenarnya harus dilakukan kaum muda? Dalam artian menurut gue tidak harus semuanya terjun langsung ke politik ya, itu juga tidak perlu menurut gue. Tapi apa sih cara-caranya Mas Farhan biar kita at least bisa sedikit banyaknya terlibat dalam pemberdayaan ini, terlebih mungkin dalam sisi kaum muda ya. Itu gimana Mas Farhan? Jadi pernah ada survei, Fadlan. Oke, gimana tuh? Survei dilakukan ke kaum muda usia 15 sampai saya lupa 28 atau 30 lah. Untuk menanyakan seberapa percaya Anda terhadap institusi politik. Oke. Ditanyakan partai politik, DPR, kemudian kementerian, presiden dan lain-lain. Dan hasilnya? Angkanya sangat rendah semua. Gitu. Ini di Indonesia Mas? Di Indonesia, Oke. di Indonesia gitu. Oke. Kalau secara umum, setahu saya sih kan yang paling rendah kepercayaan itu kan DPR ya kemarin gitu ya, survei-survei terakhir. Nah, di survei-survei kaum muda pun demikian gitu. Artinya memang menunjukkan tren yang sama, bahwa ada ketidaktertarikan sebetulnya kaum muda atau Gen Z terhadap politik. Nah itu kenapa tuh Mas? Itu fakta ya pertama ya. Itu kan dihitung dan dikuantifikasi lewat metode yang ilmiah. Ya, ilmiah, betul. Clear lah. Gitu. Betul. Nah, kemudian 2021 itu Economist Intelligence Unit
pernah mengeluarkan data. Indonesia itu berada di peringkat 54 dari total 160 lah Negara. negara dengan indeks demokrasi terburuk. Wow. Jadi bayangkan kita ini ada di tengah-tengah gitu. Tapi Indonesia ini sudah dikategorikan sebagai negara yang cacat berdemokrasi. Jadi kecenderungannya adalah bukan perbaikan demokrasi, tapi kemudian demokrasi backsliding. Menurun ya? Turun gitu ya, kualitasnya menurun dan lain-lain gitu. Di sisi lain, kaum muda di Indonesia itu adalah harta karun sebetulnya. Karena bayangkan, Gen Z kita, ya lahiran 97 sampai 2000 sekian, sekian ya. itu hampir 70 juta. Banyak sekali ya. Itu angkanya sekitar 67 juta lah. Itu belum ditambah generasi milenial, ya kan? Karena kan generasi muda ini kan ada dua versi. Generasi muda itu diasosiasikan dengan Gen Z. Atau kemudian generasi muda ini adalah akumulasi milenial dan Gen Z. Gen Z, betul. Cuman kan kalau kita bicara Gen Z aja ya, sebagai pemilih pemula, sebagai aktivis politik pemula, iya. sebagai orang yang berpartisipasi politik pemula, itu jumlahnya lebih besar dibanding milenial. Sekitar 60 jutaan, 67 juta lah gitu. Banyak. Jadi itu harta karun gitu. Nah, agak sedikit tidak nyambung sebetulnya gitu kan akhirnya. Kok bisa kita negara demokrasi 4 terbesar lah ya di dunia. Ini bukan terbesar, bukan terbaik ya. Meskipun secara urutan kita ke 54 dari total 160 negara. Kita punya sumber daya Gen Z yang sangat besar. Tapi kok bisa Gen Z di kita partisipasi politiknya sangat rendah. Ya betul sih kalau misalkan lihat di pemilu 2024 kemarin. Voters turnout-nya kaum muda itu cukup besar, hampir 70% lah. Tapi kan masalah partisipasi di pemilu dengan partisipasi di politik itu kan berbeda ya. Partisipasi di pemilu tanpa harus berpikir cukup menyoblos sudah menjadi partisipasi gitu kan. Tapi kemudian menghadirkan partisipasi politik kan menghadirkan kesadaran berpolitik, menghadirkan kesadaran kesejahteraan, menghadirkan kesejahteraan dan kesetaraan, menghadirkan kesadaran dan kepahaman tentang keadaan sosial. Itu kan hal yang berbeda. Gitu. Nah kita mungkin boleh tinggi di voters turnout, tapi kemudian kita masih rendah di angka partisipasi politiknya. Iya. Ini juga sesuai dengan data yang dikeluarkan Intelligence Sine tadi, bahwa Indonesia itu lemahnya ada di 2 hal. Satu, political culture, budaya kita berpolitik, dan yang kedua adalah political participation. Jadi partisipasi politik kita dari poin 10.0 kita cuma sekitar 4 sampai 5. Gitu. Bahkan di bawah rata-rata aja enggak gitu. Nah, ini kan menandakan partisipasi di Indonesia rendah. Nah, siapa sih yang paling mendominasi generasi saat ini? Ya salah satunya adalah Gen Z gitu. Makanya bisa dong kita asumsikan bahwa Gen Z ini kan tidak terlalu mau berpartisipasi dalam politik gitu kan. Itu permasalahannya. Nah, kalau ditanya kenapa? Menurut gue satu yang paling mengganggu hari ini. Apa tuh? Karena kita bosen ya kalau bicara masalah, karena Gen Z belum berkesadaran. Kita kayak bosen deh. Kesadaran itu gak bisa kita tunggu sampai kapan. Sepakat. Tapi kemudian ada satu hal yang paling mengganggu menurut gue saat ini. Itu adalah masalah gerontokrasi. Politiknya orang tua. Gitu. Jadi kaum muda itu belum bisa merasakan keamanan ketika masuk di dalam dunia politik. Salah satunya oleh apa? Sama generasi yang lebih tua. Stigmanya ya? Stigmanya gitu. Misalkan generasi muda diberikan satu kesempatan untuk ambil peran. Dari awal sudah dikasih stigma nggak mungkin nih. Sama siapa? Sama seniornya. Terlalu dini nih ya kan? gitu. Terlalu cepet nih gitu kan. Terlalu ini nih. Nggak bisa nih gitu. Mereka nggak merasa nyaman. Dan itu menjadi fakta gitu. Fakta bahwa mereka itu nggak bisa berasa nyaman di dalam kondisi itu. Sehingga orang kadang misalkan di sosial media nih kita berkomentar sesuai dengan keinginan dan keyakinan kita. Ya, pendapat pribadi. Dibully, dihajar, serangnya personal, serangnya ke keluarga, ini kan jadi malas. Kadang iklim politik di kita juga seperti itu. Masih buruk ya berarti ya sebenarnya ya. Jadi memang secara generasi ini agak berbeda, dan karena gini, ketika
generasi yang berbeda ini tidak mau berkomunikasi, itu tidak akan menemukan satu titik temu yang sama gitu. Masalahnya kalau Fadlan cek, misalkan ya, banyak sekali ya dalam proses politik ini generasi yang lebih senior dari kita gitu ya, dengan generasi kita Gen Z itu saling mau mendahului gitu. Gen Z yang dapat peran lebih cepat, ini merasa terdahului dan lain-lain. Jadi ya itulah, iklim kita masih belum baik, jadi masalahnya juga memang nyata gitu. Gerontokrasi iya, yang kedua iklim politiknya belum baik, kemudian kesadarannya masih rendah gitu. Ya udah, 3 ini udah jadi combo aja gitu. Combo yang parah ya. Iya, gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang hulu ke hilir juga sebenarnya berarti ujungnya masalahnya di semuanya ya, Mas ya. Masalahnya ya, baik dari sisi mungkin generasi kaum mudanya yang memang kurang peka, tapi di sisi lain ya kaum orang-orang tua, generasi-generasi sebelum kita juga stigmanya selalu buruk terhadap kita kan. Betul. Jadi memang agaknya sulit ya mungkin kalau kita mau lihat situasi itu sekarang. Tapi betul, gue sepakat, kita tetap harus ada rasa optimisme bahwa kedepannya memang akan lebih baik di tangan kaum muda. Nah, bicara tentang optimisme itu, kebetulan di sini juga kita dari Bincang Muda lagi membangun sebuah gerakan kaum muda sekalian. Jadi mungkin bisa Mas Farhan ceritakan sedikit tentang apa sih mimpi dari Bincang Muda dan gimana cara Bincang Muda mengatasi hal-hal yang tadi, masalah-masalah yang tadi sudah kita sebutkan, setidaknya mungkin untuk memberikan rasa optimisme yang kuat terhadap kaum muda di luar sana. Gimana Mas Farhan? Lu tau nggak ketika Pak Purbaya suka ngetes dirjen-dirjennya gitu untuk jawab? Iya, pernah lihat di YouTube ya berapa kali, betul. Gitu. Nah, gue juga pengen coba tanya dulu nih. Jadi teman-teman, kawan-kawan, padahal ini kan direktur riset ya, direktur riset Bincang Muda. Nah, gue juga pengen tahu juga nih. Kan dari tadi gue udah ngomong nih masalah isu dan lain-lain gitu kan. Sebelum gue yang nyeritain Bincang Muda, biar direktur risetnya dulu dong gitu kan, untuk cerita tentang Bincang Muda seperti apa. Menurut dari gue dulu ya. Mungkin kalau dari gue kaum muda ya nggak akan banyak ya. Dari gue sendiri ya, mungkin memang Bincang Muda berangkat dari sebuah ya keresahan. Balik lagi karena memang kita merasa bahwa sekarang partisipasi kaum muda, khususnya mungkin dalam bidang politik, demokrasi, dan pemberdayaan komunitas itu masih rendah ya, Mas Farhan ya. Sesuai, lagi-lagi based on riset and based on data. Jadi kita juga bergerak based on data, tidak hanya berbatas terhadap spekulasi dan keinginan sendiri. Melihat hal tersebut ya, kita dari keresahan kita turunkan akhirnya jadi mimpi. Karena mimpi kita harus besar, setuju Mas Farhan ya? Mimpi harus besar, dan kita pun bermimpi bahwa kaum muda memang sudah seharusnya menjadi ujung tombak untuk demokrasi. Mungkin kita bicara dalam scope Indonesia terlebih dahulu ya. Jadi dengan cara-cara yang mungkin kita akan terapkan, baik itu dalam hal pemberdayaan komunitas, partisipasi publik, diskusi publik, dan lain sebagainya, yang akan kita turunkan nanti akan menjadi, pada akhirnya menurut gua pribadi akan jadi rasa optimisme yang kuat setidaknya buat bekal kaum muda di masa yang akan datang. Nah, itu menurut gua Mas Farhan. Sedikit banyaknya mungkin Mas Farhan boleh tambahkan lah. Tapi Fadlan udah benar banget. Itu memang cita-cita dan mimpi ya. Iya, betul. Karena kan kita merencanakan masa depan gitu. Betul. Karena ada satu pepatah gini Fadlan. Kalau kita berhasil merencanakan, kita sedang merencanakan keberhasilan. Makanya kita sedang merencanakan di masa depan tuh generasi muda bisa terlibat lebih banyak di dalam politik, pemerintahan dan lain-lain. Ini tuh masalah narasi sebetulnya Fadlan. Karena Bincang Muda itu lahir dari satu kesadaran sejarah yang sama. Gitu. Bincang Muda itu terinspirasi dari gerakan 1901 ketika Budi Utomo tumbuh. Lahir dari inspirasi 1928. Sumpah Pemuda. Ketika semua kaum muda usia 15 sampai 24 ngumpul di Jakarta bawa isunya daerah masing-masing untuk menyatakan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Ini lahir dari inspirasi 1945, kemerdekaan kita. Karena faktanya tahun 1945 yang lebih banyak memainkan peran itu bukan generasi dan golongan tua, tapi muda. Kemudian generasi muda. Coba bayangkan, yang berani menculik Soekarno Hatta di Rengas Dengklok kaum muda tanggal 16 itu kaum muda, usia kita. Yang nyuliknya usia 18 tahun, 19 tahun, nodongin senjata di depan kepala Soekarno yang masa itu udah golongan tua. Jadi 45 pun dihadirkan oleh generasi muda.
Kemudian kita lihat angkatan 66, ya kan? Angkatan 1985, waktu Malari, ya penolakan Soeharto dan lain-lain terhadap investasi asing. Masuk lagi ke 1998, dari 1998 masuk ke 2019, reformasi di korupsi. Dari semua gerakan itu, dari semua keyakinan itu, kita punya kepercayaan gitu. Oh, bahwa ternyata setiap chapter perubahan besar bangsa Indonesia itu dimulai dari kemauan kaum muda untuk merubah sebetulnya. Jadi awalnya itu dari mimpi itu gitu, dari kesadaran sejarah. Oh, ternyata aktor yang paling berperan di dalam negara kita itu adalah kaum muda sebetulnya. Bahkan kalau kita tanya negara kita yang demokratis pasca 98 itu mungkin satu-satunya di dunia negara yang berdasarkan dan didirikan atas gerakan kaum muda gitu. Karakteristik dan sistemnya. Jadi gue pengen bilang bahwa ternyata sepanjang sejarah Indonesia peran kaum muda itu sebuah keniscayaan. Jadi kita percaya bahwa kaum muda ini punya kemampuan dan kapasitas gitu untuk membangun hal itu. Itu lahir dari mimpi itu. Nah, yang kedua, kalau kita melihat kondisi saat ini, tadi kan mungkin udah dijelasin juga, partisipasinya rendah, ya kan? Kemudian ketertarikan terhadap politiknya kurang. Faktanya Indonesia masih berada di urutan yang buruk. Indonesia punya angka yang rendah dalam partisipasi politik dan budaya politik. Kaum muda di Indonesia belum sepenuhnya mau terlibat di dalam situ. Itu kan menjadi keresahan kita juga ya. Padahal di sisi lain kita punya 70 juta orang yang bisa dimanfaatkan dan digunakan kaum kita, kaum muda untuk terlibat di dalam politik. Gitu kan? Karena memang masa depan politik Indonesia hari ini bukan berada di pejabat-pejabat yang saat ini sedang menjabat Fadlan, tapi kemudian di tangan kita. Mungkin kan Fadlan nanti kan akan menjadi presiden. Amin. Wakil presiden gitu kan. Amin. Sekarang ada gitu kan. Amin. Sekarang masih kurang kapasitas ya kan. Iya itu. Kapasitasnya masih dipertanyakan karena melanggar aturan. Ya, itu Mas Farhan yang bicara ya, kaum muda ya. Melanggar aturan ya Pak. Ya terlepas dari itulah, dari itu masa depan politik kita akan ada di tangan kita, betul. Kita. Nah, makanya dari situ ya kita gitu kan membangun dan berpikir gitu apa ya yang harus kita buat. Nah, rasanya memang salah satu yang paling tepat dan paling kita yakini untuk kita bangun adalah sebuah gerakan. Gerakan yang punya keyakinan bahwa di masa depan kaum muda ini akan banyak terlibat di dalam pengambilan keputusan. Gerakan yang punya keyakinan bahwa di masa depan kaum muda punya kesadaran yang lebih untuk ambil peran, turun tangan, dan menyelesaikan masalah. Ini adalah gerakan yang punya keyakinan bahwa di masa depan kaum muda akan lebih banyak terlibat di dalam kehidupan sosial dan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, memang Bincang Muda itu hadir atas dasar hal tersebut. Atas dasar keyakinan bahwa gerakan Bincang Muda ini bisa menghadirkan semua yang kita cita-citakan tadi. Nah, lalu dimulai dari mana gitu kan sebuah gerakan. Sebuah gerakan itu kan gak bisa langsung berdar-dar besar. Gitu. Betul. Kita meyakini kan Fadlan bahwa dari semua aspek pembangunan yang paling utama untuk dilakukan adalah edukasi dan pendidikan, pemahaman, sosialisasi. Jadi Bincang Muda hadir sebagai gerakan edukasi sebetulnya. Gerakan edukasi untuk menghadirkan pemahaman, kemudian keyakinan, pendidikan, politik, dan demokrasi untuk kaum muda dalam bentuk yang paling sederhana dan paling dekat dengan kehidupan mereka. Jadi itu yang kita cita-citakan. Jadi bukan gerakan formal seperti partai politik, enggak lah. Bukan sebagai ormas, bukan. Tapi kemudian sebagai gerakan edukasi yang setara ya buat semuanya. Supaya teman-teman kita tanpa harus melihat kaum marginal, teman-teman kita yang disabilitas, tanpa memandang perempuan dan laki-laki, tanpa harus memastikan punya rumah atau tidak, punya akses pendidikan yang layak atau tidak, bahwa pendidikan demokrasi dan politik itu mesti bisa dinikmati oleh semua teman kita tanpa ada batas dan sekat. Bincang Muda ingin ambil peran gitu di hal situ. Makanya gerakan ini adalah gerakan edukasi yang berupaya untuk mendekatkan kita semua dengan politik demokrasi dalam bentuk yang paling sederhana, dalam bentuk yang paling dekat. Supaya kedepannya dimulai dari kesadaran dan pemahaman
bahwa demokrasi dan politik itu mempengaruhi kita semua. Jadi gerakan aja sebetulnya, gerakan yang punya cita-cita besar seperti sejarah kaum muda saat itu membangun negara Indonesia. Gitu aja sih sebetulnya. Oke. Ya mantap banget Mas Farhan ya. Mimpi-mimpi dan rencana dari Bincang Muda yang memang ingin kita yang memang ingin kita wujudkan ya di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi begitu kaum muda sedikit banyaknya tentang mimpi dan cita-cita dari Bincang Muda. Mungkin kita sudah sampai di penghujung ngobrol ya Mas Farhan di penghujung bincang bareng kita pada hari ini. Nah mungkin sebelum kita menutup bincang bareng episode perdana kali ini ya teman-teman ya. Mungkin dari Mas Farhan sendiri boleh kasih bukan closing statement lah, sedikit pesan atau sedikit pesan lah ya bagi kaum muda yang nanti akan menonton podcast perdana ini. Boleh itu semangat atau sekadar pesan singkat apapun itu boleh lah di tengah kondisi yang sulit saat ini Mas. Gimana? Ya pada prinsipnya karena Bincang Muda mau hadir Yes. di semua aspek dan lini Gen Z gitu ya. Tanpa sekat ya. Tanpa sekat, Bincang Muda ini akan hadir dalam berbagai macam produk atau kegiatan yang bisa kita sama-sama ikuti gitu ya. Nah podcast ini kan jadi salah satu yang kita lakukan untuk kemudian sama-sama bisa memberikan pemahaman lah ya. Karena mungkin kan kedepannya akan banyak narasumber, akan banyak teman-teman kita yang datang yang lebih inspiratif, yang kemudian bisa memberikan keyakinan bahwa masa depan kaum muda ini mesti kita raih gitu kan. Betul. Nah, makanya podcast ini juga menjadi salah satu gaya kita lah ya untuk menciptakan budaya baru itu gitu. Nah yang jelas memang Bincang Muda kedepannya akan berkomitmen ya untuk kemudian tadi menghadirkan pendidikan yang setara, pendidikan demokrasi dan politik yang dapat diakses untuk semuanya. Itu adalah komitmen pertama. Komitmen yang akan kita lakukan dan komitmen yang akan kita laksanakan. Tentu kedepannya masih banyak PR lah ya untuk kaum muda. Tadi kan Fadlan sudah bilang ada PR ketenaga kerjaan, PR kesehatan mental, kemudian PR akses pendidikan, partisipasi politik yang dilupakan Mas. Partisipasi politik saatnya Bincang Muda yang ngambil peran itu. Tapi ya kita kan nggak bisa sendiri ya Fadlan ya. Kita butuh gerakan ini. Kaum muda juga. Kita butuh bantuan dari teman-teman semua. Iya betul. Untuk menghidupkan gerakan ini bersama. Karena gerakan Bincang Muda ini bukan punya kita aja Fadlan. Tapi harapannya sih nanti gerakan ini punya semuanya. Amin. Itu aja sih Fadlan sih. Jadi ya pokoknya tetap pantengin aja lah Bincang Muda ini sebagai teman dekatnya teman-teman semua. Itu aja sih Fadlan. Oke, makasih banyak Mas Farhan buat kata-kata motivasinya dan terima kasih banyak atas bincang barengnya hari ini. Sampai jumpa di bincang bareng selanjutnya.